Anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu sujud yang dilakukan di luar sholat. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur menurut bahasa artinya sujud sebagai tanda terima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang tatkala mendapatkan kabar gembira, kemudian yang kedua kenikmatan, dan yang ketiga adalah terhindar dari bencana. Dalil disyariatkannya sujud syukur sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakrah yang menjelaskan bahwa idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi kharru sajidan syukralillah. Apabila beliau mendapati kegembiraan atau mendapat berita gembira, maka beliau tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya sujud syukur pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika mendengar kabar bahwa suku Hamdan masuk Islam, maka pada waktu itu Rasul langsung melakukan sujud syukur. Yang kedua, mendengar kabar gembira pernikahan antara Ali bin Abi Thalib bersama Siti Fatimah, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ditemukannya seorang mayat pemimpin Khawarij yang bernama Zat Saudiyah. Maka Rasul pun berserta para sahabat melakukan sujud syukur. Kemudian yang keempat adalah terbunuhnya nabi palsu. Di antaranya salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab, kemudian yang kedua Aswad al-Ansi, kemudian yang ketiga Tulaihah bin Khuwailid bin Naufal, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah ketika memenangkan peperangan dalam perang Yarmuk, maka Rasul pun bersama para sahabat melakukan sujud syukur. Dan yang keenam adalah diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ketika mendapat kabar gembira, kenikmatan, dan terhindar dari bencana. Maka yang tujuh ini kalian ingat-ingat, kemudian dibaca lagi, dipahami agar tidak gagal paham. Jadi sebab-sebab terjadinya sujud syukur pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah suci dari hadas, tentunya hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, mempunyai wudu. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Kemudian setelah itu niat melakukan sujud syukur. Salah satunya adalah nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala. Kemudian takbir, langsung sujud satu kali dan membaca doa. Adapun doa yang dibaca ketika melakukan sujud syukur ada beberapa versi. Salah satunya yang akan Bapak sampaikan di dalam Al-Quran surah An-Naml yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian boleh lihat dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Sekali lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Itu versi yang pertama. Yang kedua, adapun yang agak lebih mudah ya untuk kalian bisa pahami agar tidak terlalu lama membacanya atau menghafalnya. Yang kedua adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalian lebih cepat dengan cara disenandungkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, anak-anakku, untuk saat ini materi tentang sujud baru sampai antara sujud sahwi dan sujud syukur. Dan untuk sujud tilawah, insya Allah di pertemuan selanjutnya akan Bapak sampaikan. Mohon dibaca, dipelajari tentang pengertian sujud syukur, sebab-sebab terjadi sujud syukur, dalil tentang sujud syukur, dan juga tata cara melakukan sujud syukur yang telah Bapak sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih telah bergabung di pelajaran fikih.